Morowali kembali menjadi sorotan. Sebagai salah satu proyek strategi nasional, kebijakan ini bukan hanya mendorong industrialisasi nikel di tanah air, tetapi juga memicu pertanyaan besar mengenai dampak fiskal, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan. Di balik nilai investasi yang mencapai ratusan triliun dan meningkatnya penerimaan negara dari sektor minerba, muncul berbagai isu intensif pajak yang besar, dugaan praktik transfer yang pricing, hingga triple burden yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari beban lingkungan, tekanan sosial ekonomi, hingga masalah kesehatan. Melalui perspektif institutional teori, financial teori, dan konsep double burden, kita akan melihat lebih dalam bagaimana kebijakan hilirisasi nikel ini berjalan, siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang paling menanggung beban paling besar. Saya, Sela Puji Rahayu, melaporkan langsung untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kebijakan hilirisasi nikel di Morowali dan implikasi bagi keuangan negara maupun kehidupan masyarakat setempat. Pemirsa, Morowali adalah salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia. Di balik megahnya kawasan industri dan meningkatnya nilai ekspor nikel olahan, terdapat dinamika besar yang perlu kita cermati bersama. Kebijakan hilirisasi yang digencarkan pemerintah memang berhasil menarik investor asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain muncul pertanyaan mengenai dampak fiskal bagi negara, insentif pajak yang besar bagi investor, serta beban sosial dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat sekitar. Kebijakan hilirisasi nikel yang berlangsung di Morowali kini menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini lahir melalui Perpres nomor 109 tahun 2020 dan Permen ESDM nomor 17 tahun 2020 yang menegaskan bahwa Indonesia harus berhenti mengekspor biji nikel mentah dan mulai memproduksi nilai tambah di dalam negeri. Secara ekonomi, hilirisasi nikel memberikan dorongan besar. Investasi mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Kawasan industri seperti IMIP berkembang pesat dan ribuan lapangan kerja tercipta bagi masyarakat. Produk nikel yang awalnya hanya berupa ore kini diolah menjadi ferronikel, NPI hingga nikel matte yang menjadi nilai jual jauh lebih tinggi. Dampaknya terlihat pada peningkatan PDRB Sulawesi Tengah dan melonjaknya penerimaan negara melalui PNBP sektor minerba. Namun pemirsa, pemanfaatan ekonomi ini juga dapat datang bersama sejumlah catatan penting. Untuk menarik investor asing, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday hingga 20 tahun, pembebasan bea masuk, dan fasilitas percepatan depresiasi. Akibatnya, basis pajak dari perusahaan-perusahaan utama di kawasan Morowali menjadi sangat rendah, bahkan nyaris tidak memberikan kontribusi PPh badan dalam masa produksi. Selain itu, sejumlah temuan penelitian juga mengungkapkan dugaan praktik transfer pricing, yaitu manipulasi harga antar perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Pemirsa, hilirisasi nikel di Morowali bukan hanya soal pembangunan industri, tapi juga terkait bagaimana sebuah kebijakan bekerja dalam sistem pemerintahan dan keuangan negara. Untuk memahami dinamika ini, kita perlu melihat melalui 3 teori utama yang digunakan. Yang pertama yaitu teori institutional teori. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan organisasi berjalan karena adanya tekanan institusional. Teori kedua adalah financial teori. Dari Musgrave, teori ini menegaskan bahwa pemerintah punya 3 tugas utama. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, mengatur bagaimana sumber daya digunakan. Dalam konteks ini, hilirisasi berhasil meningkatkan investasi, memacu produksi smelter, dan menaikkan PNBP minerba. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Terkait pemerataan manfaat ekonomi, di Morowali terjadi ketimpangan. Investor menikmati insentif fiskal besar seperti tax holiday hingga puluhan tahun. Sementara masyarakat lokal menanggung dampak lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu menjaga kestabilan ekonomi dan fiskal negara. Meski pendapatan negara meningkat, insentif pajak yang terlalu besar dari dugaan transfer pricing justru mengerus potensi penerimaan pajak dalam jangka panjang.
Dengan kata lain, teori keuangan publik mengingatkan bahwa kebijakan hilirisasi harus menciptakan manfaat fiskal yang seimbang. Jika pendapatan negara tidak menutupi biaya sosial dan lingkungan, maka kebijakan dinilai tidak efektif secara fiskal. Teori yang ketiga adalah double burden theory, yang dalam kasus Morowali bahkan perkembangan menjadi triple burden. Yang pertama, beban lingkungan, ditandai dengan kenaikan kasus ISPA, pencemaran air, hingga kerusakan lahan. Yang kedua, beban sosial ekonomi, seperti menurunnya mata pencarian warga, konflik pekerja lokal dan TKA, hingga perubahan sosial yang cepat. Yang ketiga, beban fiskal, karena pemerintah daerah harus membiayai infrastruktur kesehatan dan pengawasan lingkungan, tetapi tidak mendapatkan penerimaan daerah yang sebenarnya. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi makro tidak selalu berarti kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan industri yang pesat seringkali menyimpan biaya tersembunyi yang harus dibayar oleh warga lokal dan pemerintah daerah. Melalui ketiga teori ini, kita bisa melihat gambaran besar bahwa hilirisasi nikel memang membawa dampak ekonomi yang sangat besar bagi negara. Namun, tanpa tata kelola lingkungan, fiskal dan sosial yang kuat, beban yang dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah bisa jauh lebih berat dibanding manfaat yang diperoleh. Pemirsa, hilirisasi nikel di Morowali menunjukkan bahwa pembangunan industri besar selalu membawa dua sisi, peluang ekonomi yang menjanjikan dan tantangan sosial lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Melalui berbagai teori yang kita bahas, terlihat jelas bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari naiknya investasi dan produksi, tetapi juga dari kemampuan negara dan daerah yang menjaga keseimbangan antar kepentingan. Kedepan, penguatan pengawasan, tata kelola lingkungan, serta keadilan fiskal menjadi kunci agar hilirisasi tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memberikan rasa aman, sehat, dan sejahtera bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri. Saya, Stella Pucirahayu, mengakhiri laporan ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Tetaplah bersama kami untuk informasi mendalam lainnya. Sampai jumpa. Ajar.